Selamat bertemu saudara dalam kasih Tuhan. Biar kasih Allah mengelilingi saudara, membawa engkau penuh dengan kemenangan. Kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa. Sebelum kita masuk firman, bagi saudara yang sedang sakit, saudara pegang sakit saudara. Kalau saudara sedang punya masalah, saudara pegang dada saudara, biar saya akan doakan. Mari kita doa. Tuhan, kami bawa seluruh pelayanan hari ini ya Bapa. Kuasa-Mu bekerja selalu luar biasa. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap orang yang ada yang di sini ya Bapa, yang mendengarkannya Bapa, dan memberi kekuatan untuk mereka ya Bapa, dan membawa penuh dengan kemenangan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu dan hanya anugerah-Mu yang membuat semuanya itu indah pada waktunya. Kami bawa seluruh pelayanan hari ini di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah bimbingkan kuasa-Mu yang bekerja selalu luar biasa. Haleluya. Amin. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan tentang penolong yang lain. Kita buka di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Banyak orang berkata penolong untuk Adam itu Hawa. Bagaimana menurut firman Tuhan? Kalau menurut firman Tuhan, penolong untuk Adam bukan Hawa. Kenapa demikian? Kita buka ini di dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Hari itu Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia atau Adam seorang diri. Tuhan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang sepadan dengan dia itu apa atau siapa? Di ayat 19 Tuhan membentuk sesuatu yang sepadan dengan Adam, yaitu lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Ini penolong yang sepadan itu Tuhan berikan di ayat 19. Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan. Kalau saudara kita lihat, binatang hutan itu diciptakan Tuhan pada hari ke-6 sebelum manusia itu ada. Dan dilanjutkan, dan segala burung di udara. Burung di udara itu diciptakan Allah pada hari ke-5 sebelum manusia ada. Tapi untuk penolong yang sepadan, Tuhan berikan binatang dan burung di udara itu setelah manusia ada. Dan sampai sekarang binatang dan burung yang di udara itu yang menjadi penolong sepadan dalam hidupan kita. Contohnya, saudara pelihara burung di rumah, anjing, kucing, itu binatang yang menjadi penolong pada saudara. Itu menjadi hiburan saudara saat ini mungkin sedang suntuk atau tidak punya teman. Itu binatang itu menjadi hiburan. Kadang ada ayam, itu menjadi hiburan untuk saudara, dan dia sanggup menjadi penolong untuk saudara. Contohnya di Alkitab, yaitu Nabi, seorang namanya Biliam. Biliam waktu itu mau dibunuh oleh malaikat. Tapi waktu itu keledainya melihat malaikat yang ingin membunuh Biliam. Dia lari melindungi Biliam sampai 3 kali. Dan Biliam memukul keledai itu, tapi keledai itu tidak peduli betapa sakitnya yang dia pukul. Biliam pukul untuk dirinya, dia tidak peduli. Tapi yang dia tahu satu hal, dia adalah penolong yang bisa menyelamatkan Biliam dan bisa menyelamatkan nyawanya Biliam. Demikian juga kalau saudara lihat, banyak hal dalam sekeliling kita, binatang-binatang itu yang menjadi penolong. Sampai di dalam ceritanya Jepang ada terkenal dengan anjing namanya Hachi. Itu bagaimana dia bisa
kesetiaannya menjaga tuannya, dan tuannya merasakan hiburan dari anjing itu. Dan kalau saudara lihat sekeliling saudara, Tuhan ciptakan penolong yang sepadan untuk saudara, melindungi saudara semuanya. Itu binatang-binatang. Tapi demikian, kemudian binatang itu diberi nama oleh Tuhan di ayat 20 oleh manusia. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Kalau saudara lihat anjing saudara, pasti kalau saudara punya anjing saudara pasti diberi nama. Kucing saudara diberi nama. Ayam saudara diberi nama. Ikan mungkin saudara beri nama. Dan banyak binatang, burung juga saudara beri nama satu persatu. Kenapa? Dia bagian dari penolong yang Tuhan berikan untuk saudara. Di ayat berikutnya, Kejadian 2 ayat 20b, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dilihat dalam dirinya kok nggak sepadan. Dia lihat kera, kok keranya ada ekornya sedang dia tidak punya ekor. Dia lihat burung ada sayapnya, dia tidak punya sayap. Dia merasakan tidak penolongnya kurang yang sepadan dengan dia, yang bisa diajak bicara dengan dia. Kemungkinan binatang zamannya Taman Eden itu adalah binatang biasa, bisa diajak bicara. Jadi Adam tidak mengalami jenuh. Itu bisa dibuktikan waktu ular mengajak bicara dengan Hawa. Hawa tidak terkejut saat mendengar ular itu mengajak dia berbicara. Berarti dengan kata lain, di Taman Eden binatang-binatang di sana bisa diajak bicara. Ya, itu informasinya. Adam butuh seorang penolong. Dia minta kepada Tuhan seorang penolong. Lalu Tuhan di ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Itulah manusia kedua yang Tuhan ciptakan kepada Adam. Manusia pertama diciptakan dari tanah liat. Manusia kedua diciptakan dari tulang rusuk. Manusia ketiga, Kain dan Habel, diciptakan dari hubungan laki dan perempuan. Saya mengapa menyebutkan laki dan perempuan? Karena belum tentu sampai sekarang saudara lahir itu dari hubungan suami istri. Bisa melalui perempuan dan laki. Karena tidak melalui jalur pernikahan, mereka bisa hubungan badan dan menghasilkan anak. Ya, itu sampai sekarang kita lahir dari hubungan badan, bukan dari tanah liat. Kita lahir, perempuan juga lahir bukan dari tulang rusuk. Jadi ada orang upamanya berkata, tulang aku sedang mencari tulang rusukku. Itu tidak benar. Ya, kadang itu tidak benar. Saudara harus berkata perkataan itu salah, karena kita lahir dari hubungan seorang pria dan seorang wanita. Karena kalau kita berkata tulang rusuk, kemudian orang itu nikah lagi, upamanya istrinya atau suaminya meninggal dan mereka menikah lagi, itu tulang rusuk dari mana? Gitu ya. Dan saat manusia itu mulai ada, yaitu Hawa, Allah menciptakan Hawa. Di situ di ayat 22 ya. 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Lalu berkatalah manusia, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, dan ia dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Di ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
saat kita menikah menjadi satu daging. Dia meninggalkan ayah dan ibunya. Dengan kata lain, seorang istri atau seorang suami harus lebih mengasihi istrinya atau lebih mengasihi suaminya dibandingkan keluarganya. Banyak orang sudah menikah tapi seperti mbok-mbokan, sedikit-sedikit mama papa, sedikit mama papa. Kalau menghadapi masalah kembali pulang bicara tentang mama papa, cerita sama mama papanya. Harusnya kita dewasa untuk menyelesaikan semuanya. Kalau umpamanya kita berkata, Tuhan, saya dalam pernikahan kok tidak cocok, suami saya kok demikian. Saudara bisa cerita kepada Tuhan, laporkan kepada Allah. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Apa yang disatukan Tuhan pasti perjuangkan. Apa yang Allah satukan dalam kehidupan saudara, Tuhan akan memperjuangkan supaya saudara bisa, pernikahan saudara bisa jadi baik. Banyak hal dalam kehidupan kita tidak bisa cocok satu dengan lainnya karena kita punya perbedaan prinsip, perbedaan segala sesuatunya, kehidupan dan keluarga yang berbeda, situasi yang berbeda, dan usia yang berbeda. Jadikan kehidupan kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Dekatkan kepada Allah. Kalau itu rancangan Allah, kalau itu bagian dari Allah yang Tuhan berikan pada saudara, saudara bawa dalam doa. Tuhan katakan, Tuhan tolong aku, tolong keluargaku, tolong suamiku, tolong istriku, ubah dia menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadikan kehidupan saudara sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan saudara ditempatkan di mana dan kondisi apapun, Tuhan punya rencana dalam segala sesuatunya. Jangan mengomel atau menggerundel, dan saudara mungkin berkata, aku kok ditaruh di dalam keluarga demikian, tempat yang demikian. Tuhan nempatkan Adam di suatu tempat namanya Taman Eden karena Tuhan punya rencana. Tuhan nempatkan Hawa di Taman Eden karena Tuhan punya rencana. Dan saudara ditempatkan dimanapun saudara berada hari ini karena Tuhan punya rencana. Dalam keluarga apapun, jangan saudara berkata, ini aku tidak bisa berubah karena keluargaku demikian. Tidak. Berapa banyak orang yang bisa berubah, mau mengangkat hidupnya untuk jadi lebih baik. Bahkan orang yang hidup dalam keluarga yang baik-baik bisa menjadi orang yang jahat dalam hidupnya. Semuanya itu tergantung dalam diri kita, bagaimana hidupan kita mau diubah oleh Allah. Sekarang Tuhan mau tempatkan saudara di tempat yang saat ini yang saudara mungkin tidak mau saudara inginkan. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana di balik itu semua. Lihat rencana Allah dalam segala sesuatunya. Kuasamu bekerja. Hari ini mungkin kau tidak bisa tahu rencana Allah yang luar biasa dalam hidupmu. Tuhan sanggup lakukan perkara ajaib dalam hidupmu. Nyatakan kuasa Allah dalam hidupmu. Mari kita doa. Tuhan, bawa setiap kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Buat kami bisa memandang rencana Allah yang ajaib dalam hidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak tahu langkah kami. Kadang kami kecewa, kadang kami stres Tuhan. Kami sedang khawatir Tuhan. Kami sedang lihat rencana yang tidak sesuai dengan yang kami rindukan, yang sesuai dengan apa yang kami tahu ya Bapa, yang kami mau. Tapi kami mau belajar satu hal, rencana Allah adalah rancangan yang ajaib. Rancangan Allah adalah rancangan yang luar biasa untuk kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus ku naik kesyukuran, terima kasih. Haleluya, amin.